Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini tepat di akhir banget bulan Zulhijjah, 29 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Dan insya Allah mulai maghrib nanti ya, kita udah mulai insya Allah memasuki Muharram, tahun baru di bulan Hijriah atau kalender bulan. Tepatnya hari ini kita memasuki tanggal 15 Juni 2026. Ini pas banget di pertengahan bulan ya, kalau di kalender matahari. Dan di sesi terakhir ini, saya Nikmah, co-founder Gemarapi, dan founder Muslim Hidup Minimalis. Buat yang belum tahu, Muslim Hidup Minimalis itu apa? Sebenarnya Muslim Hidup Minimalis ini hadir di tahun 2019 apa 2020 ya, kurang ingat waktu itu karena sering banget membahas minimalis gitu ya. Tapi belajarnya itu dari barat gitu teman-teman. So, saat itu mulai ngulik-ngulik-ngulik dan mencari literatur. Alhamdulillahnya tahun 2022 saya mengikuti perkuliahan di Akademi Al-Fatih. Waktu itu memulai dari perkuliahan di Akademi Quran. Dari situ belajar ulumul Quran, memahami ayat-ayat, dan tema-tema dalam Quran. Pokoknya Masya Allah ya Quran itu. Dan kemudian di 2023 lanjut ke Akademi Siroh. Di sana mempelajari siroh secara kronologis, kemudian juga bagaimana mengambil hukum-hukum dan seterusnya. Nah, dari situlah ada tugas akhir yang mana temanya bebas, topiknya bebas. Tercetuslah saya mau membuat tugas akhir yang berkaitan dengan gaya hidup. Yang saya ambil adalah siroh dari Rasulullah. Rasulullah itu kan sangat sederhana ya, kaya raya banget, tapi sangat, sangat, sangat hidupnya itu nggak ada yang berlebihan gitu. Ini kan minimalis banget, bahkan Rasulullah itu yang paling minimalis dari seluruh semua orang yang ada gitu. Maksudnya itu oke lah, mungkin kita melihat mungkin para manusia-manusia yang hidup di tahun-tahun 100 tahun lalu atau mungkin masih ada di abad 19 atau 18 atau mungkin abad berapa gitu ya. Tapi kalau dikorelasikan dengan gaya hidup minimalisnya Rasulullah itu jauh banget gitu. Dan esensinya itu jauh sekali. Maka dari situ saya mencoba untuk membuat tugas akhir yang judulnya Muslim Hidup Minimalis Meneladani Rasulullah SAW. Namun belum selesai teman-teman karena waktu itu 2023 akhir setelah Akademi Siro selesai perkuliahannya baru mulai running itu di bulan Januari atau Februari 2024. Qadarullah saya belum menuntaskannya, baru 2 kali asistensi ke dosen dan menghilang begitu saja dengan berbagai lika-liku kehidupan gitu ya. 2024 itu dar-der banget. Makanya di Gemarapi pun juga jadi jarang banget gitu untuk muncul gitu ya di 2024 itu. Kemudian 2025 hijrah pindah rumah, 2026 akhirnya menetaplah di rumah yang sekarang gitu. Karena udah 2 kali pindah. Nah, itulah disclaimer-nya ya, bahwa di penutup ini sebenarnya bukan suatu hal yang apa ya, suatu hal yang terakhir gitu ya. Tapi maksud penutup di sesi ini tuh sebenarnya adalah menutup dari tahun 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah. Sebagai Muslim tentu pergantian tahun itu suatu hal yang transformatif ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sesi ini karena kita membahasnya di Slido gitu ya. Coba ya kita ke Slido aja. Sebentar ya. Slido. Nanti kita lanjut ke sebentar. Mana Slidonya? Halo. Alhamdulillahnya di Slido itu nggak banyak ya. Jadi
pas banget karena emang sebenarnya itu kan durasinya itu inginnya 15 menit, maksimal 30 menit gitu ya, nggak panjang-panjang. Jadi kalau pertanyaannya panjang bisa sejam lebih ya. Alhamdulillahnya sedikit gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memasukkan, menginput di Slido. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, ini dia di Slido. Saya full screen ya. Oke, jadi yang pertama, ini dari Mawar ya. Sebenarnya teman-teman nggak apa-apa, nggak usah nulis nama gitu ya. Anonim nggak apa-apa gitu ya. Slido ini emang sifatnya rahasia sebenarnya. Nah, ada pertanyaan nih. Untuk orang yang didiagnosis ADHD atau ADHD ya, cara hidup minimalis adalah yang terbaik. Oke. Namun, bagaimana menyikapi anggota keluarga yang lain yang masih suka menumpuk barang? Jazakillah. Nah, menarik ya. Disclaimer dulu teman-teman, karena saya itu bukan profesional psikologi atau psikiater gitu ya. Namun saya hanya seorang praktisi plus sertifikasinya itu di Fundamental Health of Psychology yang secara general, in general gitu. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan diagnos, itu kan biasanya kan di diagnosa itu kan menggunakan DSM ya, atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, DSM ini kan dikeluarkan oleh American Psychiatric Association ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk para profesional. Ini kan ada buku panduan gitu. Jadi teman-teman tuh jangan self diagnose gitu ya. Maksudnya itu begini. Hmm, kalau kita di dunia maya atau media sosial hari ini tuh kan emang isu mental health itu lagi naik. Oke, karena dia naik, maka semua posting-postingan itu banyak sekali yang merujuk ke disorder atau gangguan dari mental yang itu secara in general gitu ya. Postingannya itu mungkin ADHD, ciri-cirinya ini, iya itu nggak apa-apa. Tapi hindari untuk self-diagnose gitu ya. Karena takutnya kalau kita mengklaim atau mendiagnosa diri kita dengan gangguan A atau gangguan B, padahal belum tentu secara klinis gitu ya, itu fatal teman-teman gitu ya. Dan ini kalau buat saya pribadi itu personally, karena DSM ini kan dikeluarkannya kan oleh Amerika ya. Jadi basically samplingnya orang-orangnya itu orang Amerika gitu. Amerika yang mana ya kita tahu lah ya, bukan negara yang Muslim, bukan orang-orang yang meletakkan spiritual itu di atas fundamental kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ya, kan saya tuh juga punya beberapa teman psikolog ya, yang mereka akhirnya juga hijrah secara keilmuan juga sebagai muslim ya, karena memang em, secara keilmuan kita itu kan sekuler ya, yang selama ini ya, kita itu nggak holistik gitu. Artinya kalau kita belajar mental misalnya itu mental tok gitu, tapi jarang sekali dikaitkan dengan spiritual. Dan di psikologi orang Barat itu memang eh, tidak menautkan spiritualisme di layer mental itu gitu, sehingga ya pasti beda gitu kan POV-nya dengan kita sebagai seorang muslim gitu kan. Jadi DSM itu kan buku panduannya mereka ya, buku panduan resmi ya, yang juga dipakai oleh teman-teman kita juga profesional di kesehatan mental, psikolog, psikiater. Ini DSM itu kan untuk mengidentifikasi rasanya, mengidentifikasi hal-hal, mengklasifikasikan, untuk memahami berbagai gejala-gejala gitu, kondisi gangguan mental yang ada di pasien atau orang yang sedang konsultasi kayak gitu. Jadi dalam praktek klinis, dunia penelitian, dan bahkan untuk asuransi kesehatan gitu ya, kalau mau klaim asuransi itu dipakai gitu di SM ini gitu. Nah, namun pertanyaannya, di ADHD itu kan banyak ya. Kita misalnya ya, kita
kita mencoba ya, misalnya mendiagnos diri, kan belum tentu ya, namanya diagnosa itu kan belum tentu fix gitu ya, belum tentu clear gitu. Dalam diagnosa pun bisa berubah gitu kan. Nah, ADHD ini kan, ADHD ini kan ada macam-macam gitu ya. Dulu itu ada yang namanya ADD gitu ya. Atau sekarang disebutnya ADHDI gitu, atau ADHDI gitu ya. Yang mana predominantly-nya itu, dominasinya itu kan inattentif gitu. Biasanya ini, jadi ADHD itu kan yang secara in general itu kan ada yang tipe kombinasi, ada yang tipe apa HI gitu ya. HI itu kan hiperaktif impulsif gitu. Nah, kalau yang inattentif itu kan yang nggak fokus gitu ya, atau susah, atau tidak bisa, susah untuk perhatian gitu, tidak perhatian bahasanya. Ini ada tiga tipe kan. Nah, tipe yang mana gitu? Kalau misalnya ADHDI gitu ya, atau yang predominantly-nya itu inattentif, jadi kan atensinya rendah gitu ya bahasanya, tidak perhatian. Biasanya memang ciri-cirinya itu sulit fokus, terus gampang banget ke distraksi. Tapi bukan berarti orang yang gampang ke distraksi itu ADHD gitu. Maksudnya kebayang nggak? Misalnya bisa jadi gampang ke distraksi karena memang overwhelm kerjaan, terus mungkin juga pokoknya banyak faktor gitu ya. Makanya kita nggak bisa mengklaim ADHDI gitu untuk ini gitu misalnya. Jadi tapi secara umum kalau yang eh predominantly-nya itu inattentive, inattentif gitu ya. Attention gitu sih bahasanya. Attention itu kan perhatian gitu ya. Fokus gitu. Berarti dia sulit fokus, mudah terdistraksi, terus kayak kadang itu ngelamun, kayak kayak kita ngeliat tuh orangnya tuh ngelamun atau kita pun ngelamun, tapi kita itu tenggelam gitu dalam pikiran sendiri, dalam pikiran gitu. Dalam pikirannya itu kayak full gitu. Terus yang biasa paling kelihatan kalau dikasih tugas itu susah gitu, kesulitan melakukan suatu pekerjaan atau tugas sampai tuntas gitu. Jadi kerjaannya itu setengah-setengah lah bahasanya kayak gitu. Nah, ini kalau di ADHDI itu kan ADHDI gitu ya. Itu dia biasanya orangnya tuh kelihatan tenang, tapi sebenarnya full gitu. Penuh banget di dalam pikirannya, dalam rasa tubuhnya kayak gitu. Karena ADHD ini kan sebenarnya kan lebih ke neurosystem ya. Nah, kemudian kalau yang HI atau HI gitu ya, itu dia yang tipikal hiperaktif impulsif, namanya juga HI gitu ya. ADHD HI gitu. Ini biasanya eh, sulit tenang gitu, gelisah gitu, anxious gitu ya. Kalau anak-anak itu biasanya sulit diam, terus banyak gerak atau menyeracau, banyak bicara gitu ya. Terus gelisah terus dan impulsif gitu. Impulsif itu buat teman-teman yang belum paham ya, maksudnya orang bilang impulsif, impulsif apaan ya gitu. Impulsif itu kita itu bertindak tapi nggak pakai mikir gitu. Bertindak tanpa berpikir panjang, artinya tindakan kita itu nggak diproses dulu gitu, tapi langsung action gitu bahasanya. Ini beda banget dengan yang apa namanya orang pemberani ya, maksudnya pemberani karena tahu resiko gitu. Tapi ini tuh nggak tahu resikonya gitu, langsung lost doll aja gitu. Kayak gitu ya marah aja, meledak-ledak kayak gitu. Dan biasanya itu sulit untuk disuruh nunggu gitu. eh kalau di apa tempat umum itu nggak bisa antri, suka nerobos kayak gitu. Itu ya biasanya kayak gitu. Nah, energinya ini orang yang ADHD-HI itu gede banget, besar banget, tapi feelsnya itu meledak-ledak gitu biasanya. Nah, pun yang tipe yang ketiga itu kan yang combine ya. Dulu disebutnya ADHD HI, CHI gitu, kombinasi dari eh, inattentif dan hiperaktif impulsif gitu. Kalau sekarang disebutnya ADHD-C ya atau ADHD-C. C. Ini kombinasi gabungan di antara dua itu. Nah, ini tipikal umum biasanya yang mix begitu ya, ya sulit fokus, ya sulit diam, ya banyak gerak, ya ngelamun, ya pokoknya mix gitu aja gitu. Nah, buat eh itu apa namanya? Tren ya sebenarnya itu kayak banyak orang kan kayak ngira suatu label gitu ya di dalam ditempel ke dalam diri, aku ADHD, itu seperti tren gitu loh di masyarakat modern gitu ya, terutama di Amerika dan Eropa Barat gitu.
Ini biasanya, em, tapi ini kayak opposite banget sebenarnya teman-teman dengan penelitian yang aku baca gitu ya. Di beberapa hal yang kaitannya itu sebenarnya ADHD itu lebih kepada multifaktoral gitu ya. Dan mana faktornya itu sebenarnya salah satunya biasanya terjadi di status sosial ekonomi yang rendah. Artinya kan ini idealnya ya, maksudnya bukan idealnya. Posisinya itu kan harusnya lebih banyak di negara-negara berkembang atau negara-negara yang tidak maju gitu. Tapi justru ini tuh tampak sebuah label yang baru jadi tren di masyarakat itu justru di negara-negara yang maju gitu kan. Nah, ternyata ADHD ini memang secara klinisi itu ya, itu mostly itu masalah kesehatan dan lifestyle gitu. Maksudnya, oke, ada genetik, iya. Oke, ada status sosial ekonomi yang sulit untuk mengakses suatu media yang lebih apa istilahnya sumber daya gitu ya yang lebih proper gitu untuk dirinya tapi justru di negara-negara yang maju itu besar gitu karena ternyata kaitannya sama ini nerve system kita kan somatik atau perilaku gitu termasuk nanti outputnya jadi kecanduan game terus obesitas gitu ya impulsive eating gitu ya obesitas itu kan kebanyakan ada di negara-negara maju gitu ya terus temperamen karena memang eh, apa ya ADHD ini kan sebenarnya masalah yang bukan satu faktor atau single faktor gitu, tapi dia itu kompleks banget gitu ya. Dan penelitian yang aku baca itu mengatakan bahwa emang faktor yang paling besar itu adalah di lifestyle ya, gaya hidup. Namun ada juga yang memang faktornya dari lingkungan, dari sosial, terus kondisi orang tua, itu emang ada gitu. Nah, menariknya memang ketika kita kenapa sih hidup minimalis ini kok cocok atau baik gitu ya buat orang ADHD gitu ya? Karena yang pertama faktor yang terkait lingkungan aja ya misalnya. Di lingkungan yang stressful gitu ya, banyak paparan toksin gitu ya, terus ada pola pengasuhan yang nggak sehat. Ini tuh memicu banget ADHD itu untuk semakin kuat gitu kan, untuk menguatkan eh, seorang itu semakin dalam gitu lah ADHD-nya gitu kan. Nah, ADHD yang berkaitan dengan lifestyle, misal sosial atau kehidupan sosial gitu. Itu kan misalnya dikasih gadget gitu ya supaya anteng gitu kan. Terus kemudian makanan jadi craving ke makanan tertentu, nggak mau makanan yang tertentu kayak gitu. Termasuk buat seorang ibu ya, ibu hamil misalnya. Bahkan kalau di beberapa paper gitu ya, itu mengatakan tuh, aku juga agak shock ya waktu bacanya itu bahwa autism dan ADHD gitu ya, itu ternyata baru-baru banget gitu loh teman-teman. Dan itu seiring adanya plastik dan juga obat-obatan yang generik gitu ya. Salah satunya itu aku baca itu ada acetaminophen. Itu ternyata obat penurun panas. Kebayang nggak kalau anak kita dikit-dikit panas dikasih obat? Wah, itu secara biologically akan pasti mudah banget. Atau kita deh, jangan anak, kita aja. Dikit-dikit dulu misalkan pusing minum obat atau dikit-dikit. Padahal panas, bahkan apa ya, kejang sekalipun itu kan refleks dari tubuh kita untuk eh, membersihkan gitu ya. Kayak kayak besi dipanasin gitu. Dia luntur tuh karat-karatnya gitu kan. Tapi kalau di stop prosesnya itu ya itu akan memutus neurosistem kita dan akhirnya kita itu jadi hiperaktif, impulsif kayak gitu-gitu. Itu kan karena ADHD itu kaitannya dengan somatik. Beberapa apa namanya obat ya, bukan obat, istilahnya kayak pemulihan ya, atau nggak misalkan nggak bisa pulih aja, itu ADHD itu bisa untuk ditanganinya menggunakan somatic healing gitu. Itu agak agak panjang ya kalau ngomongin tentang somatic healing. Nah, tapi kaitan dengan paparan yang ada di keseharian kita aja. Plastik. Plastik itu kan baru banget ya, belum ada 100 tahun kalau nggak salah umurnya ya. Pertama kali ditemukan aku lupa tahun. Nah, plastik di dalam produk-produk plastik itu kan ada namanya ftalat, ada bisphenol A gitu ya. Makanya kan ada beberapa produk itu bilang gini, bebas BPA free gitu ya. BPA free itu bisphenol. Nah, ftalat
itu juga salah satu produk plastik. Kalau ftalat itu biasanya dipakai di mainan-mainan biar dia lentur gitu, biar dia lunak dan gampang dibentuk gitu. Nah, ADHD yang ada hari ini itu sistemik gitu teman-teman. Jadi bukan apa ya? Kalau aku ngelihat itu tuh kayak dirancang gitu by design sih kalau. Karena memang segala sesuatu itu kan nggak ada yang random ya. Terutama juga eh, ini terkait tentang gangguan mental yang dari orang tua gitu. Orang tua itu nggak perlu dimaksud gangguan mental tuh bukan berarti dia harus masuk rumah sakit jiwa itu enggak gitu ya. Gangguan mental tuh even misalnya ibu stres, stresnya konsisten nih, stres stres day, stressful gitu, everyday gitu, konsisten. Nah, ketika hamil, ketika stres, makanya kan ibu hamil tuh perlu banget untuk tenang gitu kan. Itu sebenarnya salah satu cara untuk tidak apa ya tidak memberikan efek gitu ya ke janin gitu. Dan ternyata di penelitian-penelitian gangguan mental baik anak-anak maupun gangguan mental yang berkaitan dengan ADHD ya itu dipengaruhi oleh 77% adalah dari orang tua yang memiliki gangguan mental secara kronik gitu. Maksudnya mungkin dia sedih atau depresi atau bahasanya itu tidak mengalirkan perasaan gitu. Maka dia pasti menurunkan ke anak gitu. Dan ini gede banget persentasenya kan, itu dari penelitian-penelitian. Terus misalnya kalau di lingkungan sosial itu kaitannya dengan eh, attachment ya. Kita kan pernah ngebahas di awal banget itu tentang attachment dan authenticity. Attachment itu kebutuhan dasar kita, authenticity juga kebutuhan dasar. Cuma kalau anak bayi, anak kecil, itu kan attachmentnya dia first and foremost ya pasti ke attachment dong. Nggak bisa dia ngurusin dirinya sendiri gitu kan. Maka attachment itu sangat-sangat melekat dan sangat dibutuhkan gitu. Nah, ADHD itu biasanya muncul di keluarga-keluarga yang disfungsi gitu. Misalnya ada ketidakhadiran ibu gitu. Dilimpahkanlah anak ini ke pengasuh gitu. Yang mana ibunya itu nggak mau nyentuh anak gitu. Kan ada juga ya, maksudnya anaknya itu yang penting ibunya tugasnya melahirkan gitu. Terus anaknya ditaruh di mana gitu, di neneknya, kakeknya, atau siapa, babysitter gitu. Itu kan ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kaitannya dengan konflik. Oke, ibu bapak ada, tapi konflik terus. Nah, itu juga ngaruh, anak itu bisa ADHD. Terus juga em, kaitannya sama eh, single fighter ya, single mother maupun single father gitu. Kalau single father jarang ya, karena seorang ayah biasanya dia setelah cerai pun biasanya ada pengganti gitu. Tapi in case juga ada banyak juga yang enggak juga gitu kan. Aku soalnya juga punya teman ada dia itu punya ayah yang setia banget sama ibunya. Dia dari kecil ibunya meninggal, ayahnya tetap single gitu. Maksudnya nggak menikah lagi gitu. Itu ada gitu, tapi itu kan kecil ya. Nah, ibu yang lebih kuat biasanya, yang merasa lebih kuat gitu ya, ketika berpisah gitu dengan orang tuanya, dengan suaminya, maka anak ini hanya diasuh oleh satu orang tua. Nah, ini biasanya juga ke ADHD juga gitu ya. Dan ini misalnya nih, termasuk cara pengasuhannya, anak anak membesarkan anak itu kan sangat penting ya. Kita itu untuk memahami bagaimana kita ngedeliver energi, emosi, mental, dan spiritual kita kan. Nah, sebagian besar aspek dari kesehatan mental dan lifestyle itu biasanya bisa dilihat kalau misal anak kita itu mudah tersinggung, baperan gitu ya, temperamen. Oke, di fase-fase balita kecil itu mungkin ada batasnya gitu, nggak terus-terusan gitu ya. Tapi ketika dia terus-menerus temperamen, tersinggungan gitu kan, apa juga melo gitu ya, yang over gitu ya, maka ini juga perlu kita warning ya. Bisa jadi karena pola pengasuhannya itu nggak efektif bisa jadi atau nggak konsisten jadi ada inkonsistensi di situ maka ini kalau anak punya potensi ADHD dari kecil makin memperburuk lah gitu dan akhirnya dewasa juga ke bawah juga gitu dan juga tadi disfungsi keluarga gitu ya termasuk permusuhan dan konflik dari kedua orang tua gitu makanya Masya Allah ya di dalam Quran itu kita itu ah ini panjang sih nanti intinya adalah selesaikan dulu diri kita dengan pasangan kita dan kita itu kuatkan taatkan bareng dengan pasangan aja gitu nggak usah ngurus
mikir anak gimana-gimana dulu gitu, tapi beresin kita relasi kita dengan pasangan gitu untuk pengasuhan ya konteksnya. Insya Allah itu kalau kita kalau di Tadabbur Al-Kafi ya, Abu Huma Sholihah itu ya, bapak yang soleh gitu ya. Karena ternyata ketika ayah yang soleh gitu ya, ayah yang baik, ayah yang mengayomi, ayah yang hadir gitu ya, ayah yang penuh cinta bahasanya, dia itu kan punya energi maskulin yang menginjeksi potensi gitu kan. Sementara seorang istri atau seorang ibu itu mendapat delivernya itu dari ayah. Makanya ayah itu eskom gitu ya sebagai pemimpin. Dan ayah ketika udah sinkron dengan ibu, wah itu hasilnya akan dimanifestasikan oleh si ibu berlipat-lipat gitu. Kebayang nggak? Misal kalau dari fisik itu sperma masukin ke sel telur. Nah, sel telur yang proses tuh masuk ke rahim, terus dilipat gandakan gitu ya dari tetes itu jadi bayi gitu. Itu kan perempuan, tugasnya perempuan gitu kan, hamil, melahirkan, kemudian menyusui gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ada disfungsi keluarga? Nggak usah konflik gitu, nggak usah ada konflik deh misalnya. Tapi ini polanya kebalik, ayah yang menafkahi malah ibu yang nafkahi, ayahnya malah nggak kerja misalnya atau di rumah aja. Ini kan disfungsi. Atau misalnya ayah eh, lebih apa ya, lebih dipimpin gitu sama ibu. Ini juga kebalik kan. Nah, anak yang melihat hal ini pun juga akan terbawa sehingga banyak banyak faktor ya kemunculan hal-hal yang hari ini itu ada di hari ini gitu ya yang kita eh, sering baca ya di berita-berita itu. Nah, terus juga termasuk kondisinya yang udah ADHD duluan nih orang tuanya. Nah, orang tuanya yang mungkin nggak sadar, mungkin ADHD, hiperaktif, impulsif gitu misalnya. Nah, dia tuh konsisten banget untuk mengabaikan anak-anaknya gitu. Bahkan kayak mudah marah, mudah kesal gitu ke anak-anaknya. Ini juga jadi suatu hal yang fundamental anak itu akan terpapar, tervibrasi gitu ya. Sehingga kayak lingkaran setan gitu. Orang tua ADHD, anak ADHD, dan plus menanggung ADHD orang tua, maksudnya double gitu ya. Terus dia, kalau nggak dia sadar gitu misalnya kita nih udah tahu nih kita ADHD, kita nggak sadar nih, nah itu akan otomatis kebawa ke anak tuh. Makanya ada namanya pola pengasuhan lingkaran setan gitu ya. Kalau nggak kita jadi cycle breakernya, kita nggak mutus lingkaran itu ya akan lanjut gitu. Kan ngeri banget ya. Bisa jadi dosa jariah gitu. Nah, namun bagaimana menyikapi anggota keluarga lain yang masih suka menumpuk barang? Nah, ini kan udah di ranah istilahnya itu di luar kontrol ya. Di luar kontrol kita, teman-teman. Jadi, misalnya kita mau gini ya, kita aja udah struggling ya dengan inner work kita. Kita ngerjain PR-PR kita aja. Itu aja udah banyak banget gitu. Kayaknya 24 jam itu nggak cukup gitu. Saya itu ngerasa banget ya journaling, terus spiritual spirituality-nya dinaikin, ini itu gitu loh, banyak banget tuh di layer yang perlu dikerjain gitu, baca buku ini itu buat kerjain kerjaan buat diri sendiri aja itu ya Allah 24 jam itu kayak kurang banget lah. Kalau kita mau ngurusin sikap keluarga lain gitu ya, yang misalnya masih numpukin barang ya, kita nggak akan selesai gitu ya dengan hal itu. Makanya setting boundaries gitu, yang terpenting adalah barang-barang kita, benda-benda yang ada di dalam kontrol kita gitu kan, itu gitu. Dan buat anak-anak di rumah itu sebenarnya hanya melihat sih, mereka itu nggak mendengar kata gitu ya, tapi mereka itu melihat gesture, vibrasi, lifestyle kita, otomatis banget gitu. Inilah kenapa sih, maksudnya ada yang nanya kan waktu itu ya, kok bisa Mbak Nikma itu rapi-rapi dari kecil? Ya karena di keluarga walaupun nggak ada ibu ya, ibu kerja gitu jauh, dan saya dititipkan ke kakek nenek. Keduanya ini orang-orang yang rapi gitu, kebayang nggak sih? Dari kecil udah terpapar kerapian sampai SD itu disuruh beresin gudang punya orang gitu, dibayar barang-barang bekas, kadang dibayar uang gitu karena memang kondisi ekonomi. Makanya itu teman-teman, eh, saya itu maksudnya gini, lingkungan itu powerful gitu ya. Tapi kalau kita di lingkungan kita misalnya kita fokus untuk fixing orang lain, anggota keluarga lain misalnya, atau siapapun itu yang di dalam rumah kita, di luar diri kita, itu nggak akan beres gitu. Jadi
Misalnya minimalis, kita minimalisnya bisa di pakaian kita aja dulu gitu. Udah satu kategori aja, itu udah insya Allah meringankan kita gitu. Atau misalkan kita lagi kerja, udah kerjain, eh, ambil barang yang emang yang kita ada di meja itu yang emang saat itu tuh kita kerjain gitu. Yang nggak dikerjain ya udah skip dulu, taruh di mana dulu. Itu aja udah minimalis loh. Maksudnya eh, nggak sampai ngedistraksi kita sebanyak, atau jangan ke situ dulu. Dah itu kan barang ya, media sosial aja. Kita bagaimana manajemen waktu di saat kita membuka sosial media kita, HP kita udah efektif atau nggak konsisten atau gimana? Itu aja udah PR gitu. Jadi itu ya, jawaban buat Mbak Mawar. Bagaimana menyikapi anggota keluarga lain, nggak diapa-apain, karena jangankan kita mau mengubah orang lain ya, mengubah diri sendiri aja struggling. Intinya, kalau mereka di sekitar kita melihat perubahan kita lebih baik, biasanya itu tanpa kita ngomong pasti diikutin. Itu aja deh, dari diri sendiri. Makanya kan di Gemar Api itu menata diri, menata negeri, bukan menata orang lain, menata masyarakat, enggak ya, tapi diri dulu. Itu aja ya, mungkin agak panjang ini. Oke. Nah, terus nih yang kedua nih agak cepet ya. Kita udah setengah jam nih, ya ampun. Ah, ya sebaiknya decluttering dimulai dari mana dulu? Dari niat ya. Jadi yang pertama itu ada di, mungkin simak aja di slide, kok slide sih, di episode ke berapa itu? Tiga kalau nggak salah ya, mulai dengan niat. Hmm, kan Muslim ya, mulai dengan niat gitu ya. Terus ubah pola pikir, itu penting. Dua itu dulu aja. Ya, karena kalau untuk teknis tuh gampang banget, udah ya. Yang penting dari mana, dari atensi kita, apa sih eh, tujuan gitu, apa sih pola pikir gitu yang ada di dalam diri kita itu dulu diubah sampai benar-benar mentok, sampai benar-benar mateng, sampai benar-benar itu yang dibawa nanti saat kita nanti decluttering secara teknisnya. Untuk secara teknisnya, insya Allah bulan Juli kita mau ngadain refreshment ya Gemar Api. Mungkin bisa ikut. Oke, saya terdidik dengan kebiasaan menumpuk barang dan terbawa hingga sekarang. Bagaimana menumbuhkan semangat berbenah dari dalam diri? Kalau semangat berbenah mah kita bukan yang semangat juang 45 langsung, terus kita langsung bisa full gitu. Enggak kayak gitu ya. Maksudnya semangat itu kan dari internal ya. Tapi yang paling penting ini adalah dari kebiasaan menumpuk barangnya itu apa akarnya gitu. Itu dikulik dulu aja. Karena kebiasaan tuh habits ya. Habits itu kan perlu di rewiring, perlu diubah polanya dengan habits baru gitu ya. Kalau misalnya kebiasaan menumpuk barang, berarti kan nggak numpuk barang lagi gitu kan, atau minimalis versusnya minimalis kan gitu. Nah, tapi sebelum kita bergerak, kita kan perlu juga memahami akar dari itu gitu. Kenapa kok numpuk-numpuk barang gitu ya. Nah, mungkin suatu saat mungkin bisa jadi tema kali ya. Kenapa kebiasaan menumpuk barang terbawa hingga sekarang? Wah, itu kayaknya keren. Kapan-kapan dia Mbak Dian. Oke, ini waktunya juga sangat singkat. Terakhir, apa problem teman-teman Mbak Wangi ya saat proses berbenah? Ini mungkin teman-teman bisa sharing ya nanti di grup. Nanti aku bawa pertanyaan nama Mbak Wangi ini ke grup ya. Di grup komunitas Gemarapi ya. Kalau yang di komunitas lain mungkin bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Karena ini aku share-nya ke berbagai grup teman-teman. Oke, itu. Terus the last but not least, di apa namanya, penutup ya. Penutupnya, bentar, aku share screen dulu. Di penutupnya, mana penutupnya? Oh ini, tadi di sini ya, di Slido ya. Nah intinya adalah home is where the heart is. Jadi rumah itu di mana hati itu ada, hati kita di situ gitu ya. Karena ternyata keluarga yang memiliki hati, artinya kan dia fungsional, suportif, itu dapat membantu segala hal yang berkaitan dengan mental layer kita gitu. Andai pun masih PR ya, mental layernya berat gitu ya, itu nggak akan memperparah gitu teman-teman. Dan keluarga itu adalah lingkungan yang paling berpengaruh, di mana perilaku anak-anak, bahkan diri kita sendiri itu kan dipengaruhi ya oleh kebiasaan dan ritme yang dibentuk di dalam keluarga itu.
Jadi home is where your nervous system finally feels safe. Inilah tujuan dari kita berbenah dan hidup minimalis adalah supaya nervous system kita itu feel safe. Kalau udah feel safe, kita punya nervous system yang safe, yang merasa dan safety in the body itu aku sempat ikut ya workshopnya. Itu kabar baiknya tidak bergantung kepada orang lain, bahkan kepada pasangan, bahkan anak, orang tua, siapapun itu. Tapi itu bisa kita proses safety-nya itu di nerve system kita, especially adalah di somatik atau di tubuh kita secara somatik, secara perilaku, secara nerve system ini oleh diri kita sendiri atas pertolongan dan izin Allah pastinya. Oke, let's clutter more presents. Thank you, terima kasih teman-teman udah overtime ya. Itu saja dari aku. Sampai jumpa dan selamat tahun baru 1448 Hijriah. Gimana cara mematikannya?